Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para alim ulama, para ustadz, guru-guru saya, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang bernama Ahwalul Insan. Kitab ini adalah kitab karangan dari Al-Mukarram Al-Maghfirlah Kiai Haji Muhammad, pendiri Pondok Kebon Jambu Al-Islami, yang pada saat itu saya selaku santrinya awal kali masuk pesantren mengkaji kitab ini. Ahwalul Insan adalah kitab yang di dalamnya berisi tingkah laku kehidupan manusia. Kita akan kaji beberapa pasal setiap bab, dari mulai lahirnya manusia sampai kita nanti ada pasal jannah, terakhir pasal dari mulai kehidupan manusia lahir ya sampai nanti pasal tentang surga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususun musannif kitab Ahwal Insan Al-Maghfirlah Kiai Haji Muhammad rahimahullah ta'ala wa usulihi wa furihi wa ahli silsilatihi. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui bahwa kitab ini adalah kitab yang dinadomkan dengan nada atau irama apapun yang cocok. Kalimatnya atau tulisannya dan menggunakan bahasa Arab, namun yang kita baca atau bacaannya adalah menggunakan bahasa Indonesia. Ini merupakan beberapa syairan bait demi bait yang dikarang oleh Al-Maghfirlah, pendiri Pondok Kebon Jambu Pesantren Babakan Ciwaring Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami ucapkan segala puji kepada Tuhan. Rahmat dan salam kami limpahkan kepada Nabi akhir zaman. Pendahuluan pertama kali kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan rasa syukur kita atas segala nikmat dan anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Juga salawat dan salam kami sanjungkan, rahmat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad SAW. Wahai anakku, wahai
saudara, di sini aku angkat bicara. Wahai anakku, wahai saudara, wahai semua kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Di sini saya akan menyampaikan apa yang diterangkan dalam kitab ini. Wajiblah engkau berlaku taat, baik ibadah maupun adat. Wajib berlaku taat, baik ibadah kepada Allah maupun adat hukum yang ada di masyarakat. Hidupnya insan dalam dunia tak lepas dari reka perdaya. Kesemuanya menempuh jalan, masing-masing mendapat tujuan. Hidup manusia di dalam dunia itu tidak lepas dari reka perdaya, tipu muslihat. Semuanya menempuh jalan, masing-masing mencapai tujuan. Ada yang baik, ada pula yang buruk. Ketika banyak melakukan hal-hal yang baik, amal-amal soleh yang dilakukan di alam dunia selama hidupnya, maka kelak nanti di yaumil qiyamah atau di akhirat nanti tujuan yang akan dituju adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga sebaliknya. Ketika banyak kemaksiatan yang dilakukan, dosa-dosa yang dilakukan selama hidup di dunia, maka jalan yang nanti akan dituju di akhirat nanti kelak sudah ada, yakni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Aman, sejahtera, berbahagia, itu puncak ketumbuhan manusia. Allah pengasih lagi penyayang pada makhluknya, tiada terbilang. Aman, sejahtera, dan bahagia itu merupakan tumpuan semua manusia. Semua manusia ingin hidupnya aman, tentram, berkecukupan, bahagia tentunya di dunia apalagi di akhirat. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada makhluknya tiada terbilang, tidak palah pilih. Yang taat diberi nikmat, yang tidak taat pun diberi nikmat. Namun kasih sayangnya Allah, Maha Rahimnya Allah, ini hanya khusus bagi orang-orang Islam, mukmin dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Islam, tidak mukmin dan tidak taat, maka balasannya atau kasih sayang Allah itu akan dibersihkan dulu sisa-sisa atau noda-noda yang masih menempel melekat dalam hatinya. Kepada siapa Allah memberikan kasih sayangnya? Ternyata bukan hanya kepada manusia, tapi juga seluruh makhluk yang ada, baik manusia atau binatang, makhluk yang taat atau menantang, baik manusia ataupun hewan, atau semua makhluk yang Allah ciptakan, baik makhluk yang taat kepada Allah atau yang tidak taat sekalipun, Allah tetap memberikan nikmat kepada mereka. Nikmat Maha Pengasihnya Allah kepada semua makhluknya. Tetapi Maha Rahim Allah hanya untuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya diberi nikmat, hidup dan rezeki, ilmu dan hikmat. Semuanya diberi nikmat. Yang tidak sholat dapat nikmat, yang tidak sholat dapat nikmat, yang taat dikasih rezeki, yang tidak taat pun dikasih rezeki. Tetapi yang Allah kasih rezekinya ada yang berkah, ada yang tidak berkah. Kemudian Allah menyuruh para utusan
untuk membawa semua insan ke jalan Tuhan yang diridhoi, bukan jalan syaitan dimurkai. Allah menyuruh, mengutus utusan siapa? Para nabi dan rasul. Untuk apa? Memberikan apa-apa yang benar, membawa manusia ke jalan yang benar, ke jalan Tuhan, ke jalan Allah yang diridhoi, bukan jalan setan yang dimurkai. Turun Al-Quran membawa cahaya bagi manusia agar bahagia. Al-Quran membawa petunjuk Allah, jalan yang benar juga yang salah. Dengan apa para nabi, para rasul, para utusan untuk mengabarkan kabar baik, buruk, gembira, dan sedih, semua sudah tertera di dalam Al-Quran. Al-Quran membawa petunjuk, membawa cahaya, membawa semua aturan-aturan Islam ada dalam Al-Quran. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, dari mulai cara berpakaian sampai berpolitik, semua ada di dalam Al-Quran. Yang benar ada, yang salah juga ada. Itu merupakan satu gambaran ketika di dalam Al-Quran menerangkan contoh-contoh perbuatan buruk, perbuatan jelek, maka gambaran orang-orang yang melakukan perbuatan jelek atau perbuatan jahat akan seperti itu hukumannya. Manusia agar mendapat memilih, maka diberi akal yang soleh. Adanya Al-Quran membawa petunjuk Allah, ini manusia diberikan akal supaya dapat memilih mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Jika jalan benar dipilihnya, Allah menolong sampai puncaknya. Jika jalan yang benar yang dipilihnya, ihdinas siratal mustaqim, maka Allah akan menolong sampai puncaknya. Di mana puncaknya? Jannatun Naim, atau surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga memilih salah, Allah turuti tapi terserah. Ketika memilih jalan yang salah, silakan. Semua ada resikonya, semua ada akibatnya. Pada dirinya akibat nanti akan terlihat setelah mati. Beramal baik mendapat rahmat, beramal buruk mendapat laknat. Semuanya akan terlihat nanti manakala manusia sudah tiada, manakala manusia sudah meninggal dunia. Orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang beramal soleh akan mendapatkan rahmat. Begitu pula sebaliknya, orang-orang yang melakukan perbuatan jahat, perbuatan buruk, beramal buruk akan mendapatkan laknat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan mukadimah ini memberikan kita peringatan bahwa hidup di dunia itu baik dan buruknya semua ada resikonya. Apa yang kita lakukan kebaikan akan kita dapatkan balasannya pula, walaupun sekecil apapun. Begitu juga sebaliknya. Inilah maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda yang berada, mudah-mudahan sekilas dari mukadimah kitab Ahwal Insan, apa yang saya baca tadi bisa bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan salah itu adalah atas kekhilafan saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.